Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharu asy-syuhur." Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas gamblang bahwa adab kita dalam berpuasa dan sunnah hukumnya ketika waktu berbuka kita menyegerakan berbuka, dan ketika sahur kita mengakhirkan sahur kita, tidak cepat-cepat dalam bersahur. Ini poin yang secara jelas, poin pertama yang bisa kita ambil iktibar dari hadis ini. Namun yang tidak kalah penting adalah poin yang kedua, bahwa ternyata umatku juga akan senantiasa mendapatkan kebaikan ketika umatku, kata Nabi, ya, dari hadis ini ya, kita bisa ambil pelajaran bahwa umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka menyelisihi orang-orang kafir. Bagaimana ceritanya? Dari hadis ini kemudian kita umat Islam juga akan mendapatkan kebaikan ketika menyelisihi orang-orang kafir. Karena asbabul wurud hadis ini disebutkan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mengakhirkan berbuka dan menyegerakan bersahur. Kebalikan dari apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Dan ini diperkuat dalam sebuah hadis, "Ajjilu al-iftar fa innal yahuda yuakhirun." Ya, segerakanlah berbuka karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mengakhirkan berbuka. Ya. Jadi ketika kita menyelisih orang-orang kafir, dalam contoh kasus ini adalah orang Yahudi, maka kita umat baginda Nabi SAW akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Perlu kita perdalam lagi bahwa dalam persoalan sunnah saja, ketika hukum yang sifatnya sunnah kita tegakkan dengan mencontoh Nabi SAW, ya, itu kita mendapatkan kebaikan, dan itu dijamin oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis ini. Maka apatah lagi ketika hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasul yang berkaitan dengan perkara yang wajib. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah dikatakan mafhum muwafaqah min babil ula. Ketika dalam persoalan sunnah saja kita akan mendapatkan kebaikan, maka jauh lebih akan mendapatkan kebaikan ketika kita menegakkan hukum-hukum Allah yang sifatnya wajib. Dan seluruh syariat Allah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kemaslahatan. Dalam sebuah kaidah syar'i yang disebutkan oleh Muhammad Ismail di dalam kitab Fikrul Islam, beliau mengatakan, haitsuma yakunu syara' takunul maslahah. Di mana ada penerapan syariat, maka di situ akan mendatangkan maslahat. Dan ini berlaku kebalikannya. Ya, ketika kita tidak mengambil hukum-hukum Allah, maka kita akan mendapatkan mudarat. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Toha, surah Toha ayat 124, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Begitu banyak bencana, kemudaratan yang akan menimpa kita ketika kita berpaling dari peringatan Allah, dari hukum-hukum Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi syariat bagi kita umatnya.
Oleh karena itu, poin penting dari pelajaran dari hadis ini bahwa yang pertama, kita harus mengamalkan sunnah dalam persoalan berbuka, yaitu dalam persoalan berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengambil hukum-hukum yang jauh lebih utama, hukum-hukum yang sifatnya lebih dari sekedar sunnah tapi wajib, maka tentu akan mendapatkan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Dan jika sebaliknya kita tidak mengambil hukum-hukum Allah, maka kemudaratan, ya, penghidupan yang sempit akan menimpa kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan memberikan kemaslahatan yang besar bagi kita, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.